Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala fi ayatul ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah di Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita mensyukurinya dengan kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba yang bertakwa. Insyaallah dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman insyaallah akan kekal di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqamah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Di dalam surah Al-Furqan itu surah ke-25 ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, mengadu nabinta tu Allah Subhanahu wa taala. Apa pengaduan ni nabinta? Berkata Rasul, wa qala Rasul, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura, yang artinya sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini hadzal qur'ana mahzura sebagai sesuatu yang diabaikan, sebagai sesuatu yang dilalaikan. Oleh karena itu, menurut seorang imam yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitabnya yang bernama Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan terkait dengan makna ayat itu, siapa orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 3 kelompok, ada 3 golongan orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Nah, pertama ni Imam Ibnu Qayyim adalah orang yang dia tidak mau membaca Al-Quran. Ise saja di antara ni hamba-hamba ni Allah Subhanahu wa taala indah alakna beriman saja. Ayat ini kata para ulama ditujukan bukan hanya untuk orang Islam tetapi juga untuk orang kafir. Nah, bukan juga hanya untuk orang kafir tetapi juga untuk orang Islam. Jadi ayat ini ditujukan untuk semua manusia, siapa saja kata Allah. Isi saja halak nasora membaca Al-Quran, maka idokon Imam Ibnu Qayyim termasuk may halak na diaduan ni Rasulullah tu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat nakinan surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Tapi insyaallah kita jamaah Masjid Nurul Huda ni sonan sudah yakin doon Pak Ustaz adalah alak-alak nara membaca Al-Quran insyaallah. Oleh karena itu bacalah Quran. Agar apa? Agar kita tidak termasuk kepada golongan orang yang dianggap mengabaikan Quran. Arak konggusan nari nang bodong bialak nasora membaca Quran ate. Dong pikir-kira anak nasora membaca Quran. Nah dong beraku kecuali na somalo membaca ate. Nah, maka mula adong dupena somalo membaca marsiajar mak. Ulang mainai labe
Bopi mamato bang na masalay roi batu ustad atau yajaran borunbe na malu membaca Quran, karena kata Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil, dengan tajwidnya, dengan panjang pendeknya, jangan asal dibaca. Maka inilah golongan pertama, orang yang dianggap mengabaikan Quran adalah orang yang enggak mau membaca Quran. Oleh karena itu ini bulan Ramadan, bulan Quran, perbanyaklah membaca Quran. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang dianggap mengabaikan Quran adalah orang yang dia tidak mau memahami isi daripada Al-Quran. Radia umat membaca Quran, radia ayah membaca Quran, te inda raya memahami sanga aha isi nai bacanya, tidak mau memahami apa isi daripada yang dia baca. On pe umat, on pe ayah les termasuk dupeon halakna dianggap mengabeyon Al-Quran. Berarti Ustaz Anggo Songoni tong indah cukup membaca saja. Oh loh, gimana me? Indah cukup ibaca saja ayat umat Qurani bahasa Arab nek. Betul ni Ustaz membaca Qurani bahasa Arab nek ibaca marpahala. Betul lah ya umat. Tapi indah cukup ulang maradian olat na membaca bahasa Arab nek saja. On ayah umat mamarumur kita sadia. Adong na marumur 20, adong na marumur 30, 40, 50, 60, 70. Pertanyaan na ayah umat. Kira-kira maju ngada dehe ita baca Al-Qur'anon mulai ngen Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dohot artine mau ada doma. Mau ada? Aduh, alhamdulillah. Pala indah pada umat maila jolo ita marumur metelen Allah di ita umur 40, 50, 60 mengaku ita umat ni Muhammad, mengaku ita umat Islam yang kitab sucinya Al-Quran. Nah sojunga ada dapat tamat kita Qurani mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dohot artina. Nabi ada itu. Nanti ulang na sanga marsapa umat na lain itu kita indai tabo so sang indai tabo to sanga ahado isi ni Qurani. Maka na indah cukup membaca bahasa Arab nai te akon nai ta baca do juo do hot isi nai aso kun baca do isi nai ustaz arti nai maksudna aso pohon kita ayah umat sanga aha do perintah petunjuk do hot larangan ni Allah di dalam Al-Quran. Aso lakson ni tarokon na malam na tuarian mamar umur 50 60 membaca Quran lesna songoni mangolu-ngolu niya kan. Napa naleleng mustata nang baca Quran ibu tuh nang gudok parubanu rasadanya ima anggoy baca bahasa Arab ni sajo akon neta baca do artine maasi aso marubah aso pohon kita sanga ahado perintah dohot larangan ni Allah tuhita arane di Qur'ani adong disiwarna ahkamul khams. Ada ahkamul khams Ustaz, hukum syarak yang 5 na 5 on mea ayah umat na wajib ita jago sampai ita mulak tu Allah Subhanahu wa taala. Amai wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. On mana perlu ita jago. Tambahna halal haram ade. Mana yang wajib kerjakan, mana yang sunnah perbanyak, mana yang haram tinggalkan. Inilah perintah Allah. Apa-apa yang Allah wajibkan di Quran kerjakan, apa yang sunnah silakan perbanyak, terutama di bulan Ramadan ya. Dan setelah selesai pun Ramadan harapannya begitu juga. Maka inilah orang kedua, orang yang dia mau membaca Quran tetapi tidak mau memahami isi daripada Al-Quran, termasuk dupeon ayah umat halakna dianggap mengabeyon Al-Quran. Maka na ayah umat daganak tei bagasan tabusyamu Quran namar terjemah mula bisa lengkap do tafsirna mula tahun na lewat umma ayah ibaca Qur'ani artinya saja dope tahun maningkat metong ibaca mabuse do tafsir tabusi Qur'an namar tafsir teme tadokon natwari. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin berarti adalah orang yang merugi. Ngu bisa garegiot na setiap hari meningkat amal, setiap hari meningkat amal, ada peningkatan ni amal. Maka introspeksilah kita, karena Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasibullah.
Hisablah diri kalian, hitunglah amal kalian sebelum amal kalian kelak di hari akhirat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi ayah umat na mangetong amal niya di dunia sebelum dia etong Allah tukinai amalnya di akhirat, maka dia kata Umar bin Khattab adalah orang yang selamat. Neraka nasu cukup di pintu surga ni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga Allah mahal. Tidak murah-murah surga ni Allah. Nah percaya tong kamu ayah umat, digin kamu sejarah ni sahabat ni Nabi, digin kamu Hadijah umat Hadijah binti Huwailid radhiyallahu anha. Di dunia ada pe so neta sampean malam na lewat mirok ko niya penghuni surga, bahkan may bangun bagas niya di surga. Asyuma pengorbanan niya tu Islamon na tanggung habis sudah hartonya, bahkan nyawa niya pe pertaruh ko niya, bahkan hidup ko niya dapat tu Nabi. Ya Rasulullah, andai aku nanti sudah mati, kemudian engkau menyeberangi laut, engkau tidak menemukan sampan atau perahu, maka galilah kuburku ya Rasulullah, maka pakailah tulang belulangku sebagai rakit untuk engkau menyebarkan agama Allah. Songo ni madau mak pengorbanan ni Hadijah, maka wajar dei mak ilahin Allah disia jaminan surga. Bobayangkon kamu mantong mak satio pari yang manaik tu buah hiro pataru panganan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mola horaku umak ayah ne bagas songo ni mantak meta ni mume. Ono. Satio pari. Sajom deh sekali manaik. Turun sajom, 2 jam pulang pergi. Maka wajar Hadijah mendapatkan surga. Mari kita tanya diri kita, apa pengorbanan kita kepada Islam, apa pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nakikitan depita mar infak. Iya notik na ibse mi da bunyi kotak. Nabahat na lehen. Te ilo tu kinay balan jo nagot obanon mulak. Ang munindo na culit nagot tinggal konon doon. Mate ba marbagi bago harto daganak ni be marbada di pelay tambana. Ang gohok kinay di akhiratan di alam marja manawat kon. Maka nang gusto ni ayah umat, ulang kikit kita arana harto na ita impak kon di jalan ni Allah. Iya manawat obanon mulak bisa dayoban harto. Bisa dayoban harto mate. Bisa. Asina bisa. Infakkan harta di jalan menolong agama Allah. Pakai hartamu menolong agama Allah. Pakai hartamu menyekolahkan anak-anakmu untuk mengerti agama Allah. Bisa jawaban harta mati, bisa. Termasuk matu masuiton, orang masuiton tidak perlu siap. Mari kita berinfak. Karena harta itulah nanti yang akan menolong kita di negeri akhirat. Anggo borgok mi cicin mi tinggal sudah parbahan untuk kita ente. Maka mari kita beramal. Apa amal yang sudah kita siapkan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Persiapkan. Ini dong jaminan ayah manakan nama ngolu di pita cogot. Maka selagi Allah berikan kita umur, mari kita siapkan. Inilah yang akan kita bawa pulang. Pakailah hartamu menyantuni anak yatim piatu, membangun masjid. Ini masjid kita, banyak-banyak berinfak. Inilah amal jariah. Mulamar infak kita ayah umat tu masjiditon selama majong-jong masjiditon. Indah juga ada putus amal jarihon mengalir tu kuburan nita. Bawa pena 10.000 20.000 mak marinfak kamu on matukinai amal jariah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bin salasin. Anggo madung meninggal ayah umat, sada-sada anak Adami terputus segala amal kecuali 3. Sedekahun jariyah, harta yang diinfakkan, kemudian ilmu yang diajarkan yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Usahakan. Inilah investasi jangka panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang dianggap mengabaikan Quran adalah orang yang dia mau membaca Quran, mau memahami isi Quran, tei botohamu ayah umat indaraya mengamalkan sanga aha isi ne bacani. Ibaca ya Quran ni, ibaca ya. Ipahami ya do sini, ipahami ya. Tinare umat mengamalkan na. Olat ne baca, olat ne pahami, te indelalu diamalkan. Isi saja alak na sora mengamalkan Quran, termasuk mohon ayah umat alak na dianggap mengabayon Al-Quran. Sementara bahat na wajib di Quran, indah puasa saja. Gok na wajib idokkan Allah di dalam Al-Quran. Ini kita jelaskan minggu-minggu na lewat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, diwajibkan berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan hukum qisas bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Napi jalankan. Maka na umat Islam songonon
Mai taida umat Islam di Palestina, madung gencatan senjata berjanji, tetapi Yahudi masih berkhianat. Mereka gempur umat Islam di Palestina kemarin, hampir 200 lebih nyawa melayang. Kelak di hari akhirat Allah akan tanya kita, mana pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita umat Islam di Palestina? Apakah kita menolong mereka dengan kekuatan? Apakah kita menolong mereka dengan harta? Minimal kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, karena mereka menjaga kiblat pertama kaum muslimin. Mana kiblat pertama kaum muslimin? Itulah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Isi do kiblat tanah pertama. Maka ayat ni Allah subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asi dia Isra Mi'raj kon Allah Muhammad nin masjidil haram tu masjidil aqsa, menunjukkan asa ulang lupa umat Islam tu Palestina. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mau dianggap mengabaikan Quran, baca Quran, pahami Quran, kemudian amalkan isinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk sebagai ahli Al-Quran. Ahli Quran bukanlah orang yang hafal 30 juz Quran, tetapi dia adalah orang yang membaca Quran, memahami isi Quran, kemudian memperjuangkan isi daripada Al-Quran. Terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha surah ke-20 ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati aqma." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak di hari akhirat kami akan membangkitkan mereka dalam keadaan buta. Para ulama tafsir mengatakan, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, nedokon alak na berpaling dengan peringatan ni Allah, termasuk me ayah umat alak nasora membaca Quran, alak nasora membaca Quran. Idokon Imam Ibnu Katsir ayah umat itafsirnya tukinnai ayah umat mola meninggal halak nai pandokon ni Imam Ibnu Katsir dah nang wow bacamu naron buka tafsirnya dong isi. Menurut Imam Ibnu Katsir, siapa orang yang tidak mau membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, tukinnai umat pala meninggal halak nai. Idokon Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kelak kuburnya akan Allah buat menghimpit dia. Igapit kuburan ini ayah umat, Allah akan membuat sedemikian rupa kuburnya terasa sempit. Maka akan remuk tulang belulangnya. Itulah azab, kata Imam Ibnu Katsir, bagi orang yang tidak mau membaca Quran. Yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, azab bagi orang yang tidak mau membaca Quran, kelak Allah akan mengirimkan ular yang mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Isi nasora membaca Quran, nasora memahami isi Quran, nasora mengamalkan isi ni Quran ayah umat, tukinnai di kuburan ne ikirim Allah meulok nama nyibak-nyibak pamatangnya sampai hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, mari kita baca Quran, pahami isi Quran, belikan Quran terjemah bagi anak-anak kita agar mereka tahu apa isi petunjuk bentuk kata-kata kasih sayang Allah kepada kita, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tergolong kepada yang keempat, manara membaca Quran, nara memahami isi Quran, nara bisa mengamalkan. Butuhmu ayah umat berani dupaya menentang ayat-ayat ni Allah, berani menentang ayat Allah, manara membaca, nara memahami, nara mengamalkan. Dia lo ya dope sungun dia mustad mangalona. Idokon Allah halal, idokoni ya haram, idokon Allah haram, idokoni ya halal. Bak di sana itu ayah umat, medokon Allah do jelas-jelas di Quran ini haram, gosotik dagona biar ustati halal ini. Berani do pitungnya umat menghalalkan ahani haramkan ni Allah. Makanya yang umat sanar indah peduli mau profesor sekalipun namanya, kalau apa yang dia sampaikan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan ikuti. Arana sanari dong dari ulama su warna, ulama jahat, ulama buruk yang menyesatkan umat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita adalah sebagai orang-orang yang ahli Quran, yang insyaallah nanti Quran ini akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita mencintai Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran, kelak di hari akhirat kita adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak. Amin ya rabbal
alamin. Anggodung doa ayah umat bisa ilahin Allah ko manfaaatkon sadaho manfaatkon 70 keluargamu nerak ayah umat iba sopu pe masalamat mete bisa ilahin Allah manfaatkon 70 alat karena kita mencintai, memahami, mengamalkan Quran. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhirat adalah orang-orang yang termasuk sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan yang menyinggung hati perasaan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.